Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua mengambil waktu tenang. Kita mau siapkan hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Anak-anak yang sudah Kau tebus, terima kasih Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau satu minggu ini mungkin ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami lupa untuk bersyukur, mungkin kami asik dengan kesibukan kami tidak menyediakan waktu untuk berelasi dekat dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghampiri Engkau, termasuk di dalam ibadah ini. Biarlah di dalam ibadah ini kami bisa mengalami relasi yang dekat dengan Tuhan, merasakan keindahan dekat dengan Engkau, melalui puji-pujian yang kami naikkan. Meskipun ada banyak keterbatasan ketika kami mengikuti ibadah di rumah, tapi kami yakin Roh Kudus pun akan menolong kami, membuat kami fokus kepada Tuhan, membuat kami bisa memuji, memuliakan Engkau. Melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, Roh Kudus juga akan mengubahkan hati kami. Firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin di awal ibadah kita pada pagi hari ini ada dari antara kita yang ketika melihat ada lilin yang dipadamkan, kita terpikir, baru saja Natal berlalu, tiba-tiba sudah ada pemadaman lilin, kita sudah masuk di dalam masa Prapaskah. Hari-hari berlalu begitu cepat, tapi apakah kita bersandar kepadanya hari lepas hari itu? Mari kita memuliakan Dia, Allah yang rela datang ke dunia, menjadi manusia dan disiksa menderita bagi kita. Kita mau nyanyikan sebuah pujian, kita muliakan Dia, kita naikkan pujian mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di
antar anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapa besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Katakan, Ia mengajarkan kebenaran. Ia akan mengajarkan kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya, amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajah. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Amin. Kita muliakan Dia, Allah yang sudah rela menebus kita. Kita muliakan Dia karena Dia menjadi Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Seperti tertulis di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita puji Dia, Allah yang sudah memberikan kita kekuatan, pengharapan. Kita naikkan pujian, Allah sumber kuatku. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
amin. Dialah sumber kekuatan kita, dan dialah bagian dari kita selama-lamanya. Mari Bapak Ibu saja kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian yang menyatakan bagaimana kita mau dekat kepada Tuhan. Kita pujikan, mengejar hadir-Mu. Kita katakan, dekat kepadamu itulah rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan, memandang wajah, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan, tak kusangka ketemukan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita memasuki masa Prapaskah. Kita akan melihat selama beberapa minggu ini tema yang berhubungan selama 7 minggu. Hari ini tema adalah Akulah Roti Hidup, diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan, sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meteranya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian ini masuk, kalau di Yohanes ada 7 yang disebut dengan seri, kalau kali ini akulah. Kalau bahasa Inggrisnya I am the. Jadi I am the titik ada 7 bagian. Kalau di bahasa Yunaninya ego eimi. Ini juga ada 7 bagian di mana Yesus menggambarkan dirinya. Secara khusus ini seperti gema dari perjanjian lama. Bagaimana sesuatu yang dikenal oleh orang Israel saat itu, sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tapi Yesus memberikan satu pengertian yang baru, khususnya berkaitan dengan dirinya. Dia menggambarkan tentang dirinya dengan penggambaran yang dimengerti oleh orang Israel saat itu. Karena itu, kalau minggu ini kita belajar tentang roti hidup, nanti ada terang, ada pintu, gembala, kebangkitan, jalan, pokok anggur. Yang menarik, ada 7. Bagi orang Israel, 7 itu angka sempurna. Artinya menunjukkan ini satu kesempurnaan tentang Yesus. Kalau kita lihat lagi, ego eimi, bahasa Yunaninya ego aku, eimi aku, jadi seolah-olah double aku. Kalau diterjemahkan, aku adalah aku. Akulah roti hidup. Menunjukkan satu hal yang serius, dialah gambaran yang sempurna dan Yesus yang menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita lihat bagian akulah roti hidup, apa yang menarik saudara? Saudara, di dalam realita hidup manusia yang dicari itu apa sih? Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita, kadang ada satu alasan yang secara tidak sadar itu yang menjadi alasan kita ketika kita mengikut Tuhan, yaitu karena kita punya masalah, kita punya kebutuhan dalam hidup, kita membutuhkan jawaban, membutuhkan solusi, membutuhkan sesuatu yang real yang kita bisa lihat. Karena itu penggambaran roti ini menarik, menggambarkan makanan. Di Yohanes 6 tadi kita baca ayat 25, tapi kalau kita mundur lagi ke belakang ayat yang pertama, dari Yohanes 6 Yesus memberi makan 5.000 orang. Satu mujizat yang luar biasa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini ada di bagian timur Danau Galilea. Lalu kemudian mereka meninggalkan daerah itu, mereka menyeberang mau menuju ke Kapernaum yang ada di bagian barat. Jadi sebelumnya mereka di bagian timur Danau Galilea, kemudian mereka sekarang mau nyebrang ke bagian barat. Yang menarik kalau kita lihat di ayat ke-17, mereka menyeberang dan Yesus belum juga datang. Jadi waktu mau nyebrang Yesus belum datang, karena sebelumnya Yesus di ayat 15 ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Yesus belum datang, masih sendiri, lalu murid-murid menyeberang. Ketika ada angin kencang, dan kalau kita ingat bagaimana Yesus akhirnya datang kepada mereka, ayat 19. Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Kemudian di ayat 24, orang-orang mulai menyusul, orang banyak ini mulai mencari Yesus. Mereka mulai mencari Yesus ada di mana. Kemudian Yesus tahu, ini masuk yang bagian yang kita baca tadi. Ketika Yesus tahu, satu kalimat yang sangat jelas Yesus tanyakan. Ketika mereka bertanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, menarik ayat ini, kenapa? Karena ketika kita lihat
Orang banyak ini mereka cari Yesus. Tentu mereka sudah melihat mujizat itu. Wow, Yesus akan memberikan roti, aku bisa kenyang, aku bisa dikenyangkan kalau aku ikut Yesus. Bukan cuma, mungkin mereka tahu, aku mendengarkan pengajarannya, aku bisa mendapatkan berkat rohani, tapi aku juga dikenyangkan secara fisik. Tapi mereka membutuhkan apa yang mereka inginkan secara fisik. Itu yang mereka cari. Karena itu Yesus katakan, bukan karena kamu telah melihat tanda. Tentu di sini yang dimaksud bukan karena kamu melihat bahwa aku adalah Tuhan, atau kamu melihat, wah ada mujizat, siapa ya Yesus ini. Ternyata fokusnya adalah roti itu dan kenyang. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita mencari Tuhan, apakah fokus kita itu Tuhan? Kalau tadi saya di awal bilang, kadang dalam hidup kita, fokus kita adalah kebutuhan kita, fokus kita adalah masalah kita. Tentu kalau hidup kita sehari-hari ya, kalau mau jujur, aku perlu uang. Aku harus bisa memenuhi kebutuhan keluargaku. Aku harus bisa mendapatkan sesuatu yang aku bisa pegang, aku bisa lihat. Tuhan berkati aku Tuhan. Ketika kita bisa melihat langsung apa yang Tuhan berikan, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, fokus kita ke Tuhan atau kepada apa yang kita dapatkan itu? Mungkin kalau gambaran lain ketika kita berdoa, kapan kita bersyukur? Waktu doa kita sudah dijawab, atau waktu doa kita itu belum dijawab, tapi kita tahu, aku di dalam rencana Tuhan. Aku tahu aku punya rasa tenang itu di dalam Tuhan. Aku tahu jiwaku penuh sukacita karena aku bersama dengan Dia yang aku yakin pemilik segalanya, yang sekarang sedang mempersiapkan yang terbaik buat aku. Tapi kadang nggak gampang ya saudara. Kita lebih berpikir, Tuhan mana Tuhan? Aku butuh cepat. Ini aku harus bayarnya besok. Aku sudah terlalu lama mendoakan ini. Aku butuh melihat yang cepat, yang memang aku bisa rasakan, bisa lihat, mungkin bisa dengar. Saudara, dan akhirnya ketika memang Tuhan izinkan itu datang, kadang kita lupa dengan Tuhan itu sendiri. Kita justru asik dengan apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya lagi, ada masalah, baru cari Tuhan lagi. Saudara, ayat ini ketika berbicara roti hidup, Yesus mau ajarkan, bukan itu yang harusnya kamu cari. Kalau kamu cuma mau cari apa yang mencukupkan dirimu, dari dulu aku sudah berikan. Di sini menarik ya, berkali-kali diingatkan tentang roti mana. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka ada di dalam padang gurun, ketika mereka tidak bisa mendapatkan makanan dengan mudah, Tuhan sediakan makanan dari surga, roti mana itu. Setiap hari Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Artinya sebetulnya kan Tuhan itu berikan terus. Karena itu Yesus tanya, kamu tuh cari apa? Yang kamu cari apa? Sekedar roti itu. Oke, mungkin kita bilang, enggak kok, aku sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Mungkin sama kayak jawaban mereka, apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Aku tahu bukan itu kok Tuhan. Ketika Yesus bilang, kamu sudah kenyang, makanya kamu cari aku. Ayat 28, lalu kata mereka, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi mungkin kita juga punya respon yang sama, enggak kok Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Tapi kita coba renungkan lagi, apakah kita sudah sungguh-sungguh seperti itu? Oke, kalau iya, Yesus ingatkan, bersyukur kalau kamu sadar bahwa bukan roti itu. Bahkan kalau di sini juga bukan Musa yang memberikan. Jadi bukan sekedar roti, bukan sekedar wah Musa itu hebat ya. Tapi Allah yang memberikan itu. Roti ini dari surga. Bapa yang memberikannya. Jadi ketika kamu melihat kebutuhanmu dicukupkan, Dia adalah Tuhan. Dan di bagian ini semakin menarik. Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Aku bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisikmu, itu pasti. Seperti orang Israel yang setiap hari dipelihara, itu pasti. Tapi sekarang, apakah jiwamu mau dipuaskan?
Apakah sekarang kerohanianmu juga mau dikenyangkan oleh roti hidup itu? Kalau kita lihat di sini ketika Yesus katakan, sebelumnya mereka berkata, berikanlah di ayat ke-34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Di sini itu menunjukkan inilah kebutuhan manusia. Aku senantiasa membutuhkan Tuhan. Tentu fisik, tapi juga rohani, secara spiritual aku terus membutuhkan Tuhan. Maka Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Menarik ya, di sini ditambahkan juga haus. Artinya ditambahkan aku adalah roti hidup, aku juga air hidup. Ketika roti dunia bisa memberikan hidup, tentu kita kalau makan kita bisa hidup. Saya sebelum rekaman ini sudah makan, makanya sekarang saya bisa cukup kuat, cukup sehat, berdiri tegak. Tapi ini bukan sekedar cuma memberikan kekuatan kepada fisik, tapi memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Memberikan hidup yang bukan hanya sekarang, tapi bahkan hidup yang kekal itu. Seolah-olah Yesus mau katakan, kalau tadi di awal tentang penjelasan aku adalah ini. Berbicara Yesus mau menyatakan dirinya, dia mau menjelaskan siapa dia adalah Tuhan. Seolah-olah ketika berbicara roti hidup, Yesus mau bilang, akulah Tuhan yang di sini menyediakan semua yang kamu perlukan untuk kehidupan kerohanianmu. Akulah Tuhan yang di sini menyediakan semua yang kamu perlukan untuk kehidupan kerohanianmu. Saudara bersyukur ya kalau kita lihat apa yang Yesus katakan ini. Artinya kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara ketika lihat doa Bapa kami, ya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tentu ya itu berbicara tentang makanan jasmani. Tapi itu juga berbicara tentang hal rohani, sesuatu yang utuh. Dia akan terus menolong kita, memberkati kita setiap hari, memberikan kehidupan. Dan ketika kita bisa melihat itu, kita bukan sekedar fokus kepada apa yang kita dapat, tapi kita bisa melihat dia Tuhan yang begitu mengasihiku. Dia sudah mati buat kita, menebus kita. Dia Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhanku. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Dia Tuhan yang kalau hal yang terbesar, anugerah keselamatan hidup yang kekal itu diberikan. Aku yakin kalau masalahku sehari-hari pun Tuhan akan bantu dan selesaikan. Tapi saudara, kalau lihat ayat ini ya, penjelasan tentang roti hidup ini begitu detail. Kalau mau didetailkan dibaca itu sampai ayat 59, saudara. Tadi kita cuma baca sampai 35. Saudara menarik, di ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara sedih ya kalau lihat ayat ini. Kan tadi Yesus itu sudah jelaskan dengan sangat detail kan. Bahkan kalau ditarik mundur lagi, sudah ada mujizat, sudah lihat Yesus berjalan di atas air, sudah minta penjelasan, Yesus ingatkan, iya ada roti mana itu dari surga, dan aku akan mencukupkan kebutuhanmu, aku adalah roti hidup. Tapi ternyata nggak gampang. Yesus pun bilang di bagian ini, belum tentu kamu tuh sudah melihat ini semua dan kamu bisa percaya. Saudara, inilah realita hidup manusia. Dosa membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Membutakan mata kita akan fokus terus kepada hal-hal dunia ini, kita terus tidak bisa melihat Tuhan itu. Karena itu saudara bersyukurlah kalau kita masih bisa melihat apa yang Tuhan lakukan. Bersyukur kalau kita masih bisa percaya kepada Dia, itu pun anugerah dari Tuhan saudara. Kalau kita bisa percaya itu sungguh-sungguh berkat dari Tuhan. Kalau hari ini saudara masih boleh beribadah, masih boleh dengar firman Tuhan, saudara itu anugerah dari Tuhan saudara. Mungkin kita merasa aku masih harus ibadah dalam kondisi yang terbatas, aku harus di rumah. Saudara ini anugerah Tuhan kalau kita masih boleh percaya. Saudara hari ini pun Roh Kudus bisa bekerja di hati kita masing-masing dimanapun kita berada. Akan memimpin kita hari ini.
Ketika besok kita kembali beraktivitas, kita memasuki hari Senin dan melanjutkan kehidupan kita, aku yakin Tuhan bersama dengan aku. Tuhan roti hidup itu dia akan terus memberikan aku pertolongan, berkat-Nya, pemeliharaannya. Bukan cuma sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Saudara, semoga kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Kita sungguh-sungguh yakin. Dan kalau lihat di sini lagi, Yesus sudah jelaskan itu orang yang tidak percaya itu seperti apa sih? Ayat 41 misalnya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Saudara, ternyata mereka pun bersungut-sungut. Dan kalau saudara lihat penjelasan ini, ternyata Yesus harus ulang lagi penjelasan tentang roti mana, tentang roti hidup itu Yesus harus terus jelaskan lagi. Semoga kita bukan jadi orang-orang yang mungkin seperti mereka yang bebal, jadi orang-orang yang sudah dijelaskan pun masih, apa sih ini? Aku tidak percaya kok. Semoga kita bisa menjadi orang yang berbeda. Kita sadar, misalnya di 47, sesungguhnya barang siapa percaya, ia memiliki hidup yang kekal. Semoga inilah kita, yang betul-betul sadar, aku mau bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, di sini berbicara daging darah, berbicara bagaimana Kristus telah datang ke dunia. Dia menjadi manusia yang nanti harus mengorbankan dirinya mati di kayu salib bagi manusia. Karena itu saudara, ketika kita mau, mungkin di akhir khotbah ini, gimana ya caranya aku bisa terus dekat dengan Yesus sang roti hidup itu. Saudara, kita nggak bisa jauh dari dia. Kita harus tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam kita. Kita harus terus membiarkan dia yang berkuasa di dalam hidup kita. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Kita buka hati kita, biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Saudara, di masa ini sangat banyak alasan untuk orang itu khawatir, saudara. Kalau kita baca berita itu kan kadang bingung kan, saudara. Dulu banyak berita tentang COVID, oke, itu sudah lewat lah. Sekarang kan vaksin kan, mulai bingung lagi kan. Nanti efeknya gimana, nanti ini gimana, nanti daftarnya gimana. Sudah terlalu banyak hal yang kadang kita itu bingung, yang mungkin kita khawatir, yang akhirnya kita merasa kayak, aduh gimana ini. Tapi saudara, ketika kita tinggal di dalam dia, aku tahu, seperti mereka yang juga bergumul dengan makanan, dengan kehidupan mereka yang harus berjalan, mereka yang harus memiliki masalah-masalah kehidupan. Tapi ketika kita yakin, aku bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan aku kekuatan. Mungkin aku harus hadapi apapun itu. Kalau ada yang harus divaksin, ya divaksin. Nanti gimana efek sampingnya, nanti gimana. Sudah kita serahkan semua kepada Tuhan. Ketika kita bergumul dengan masalah di dalam pekerjaan kita, saudara yakinlah dia sudah berikan yang terbaik bagi kita. Lalu bagaimana kalau aku harus kehilangan pekerjaanku? Bagaimana kalau sekarang kondisinya belum bisa pulih? Saudara ingat, bukan cuma roti yang berbentuk fisik, bukan cuma apa yang bisa kita lihat sekarang. Tapi aku tahu Tuhan berikan jauh lebih dari itu. Ketika aku sekarang harus berjuang dengan pekerjaanku, aku tahu aku sudah dapat bagian yang terbaik. Dan saudara yakinlah saudara kalau lihat bagian ini, dia pasti jaga kita kok. Dia pasti akan memelihara kita. Dia akan terus mencukupkan setiap kebutuhan kita. Saudara, nggak akan kita ditinggalkan. Kita akan terus ditolong, kita akan terus dituntun. Karena itu saudara, teruslah tinggal di dalam dia. Teruslah mencari dia. Teruslah percaya. Karena hanya dialah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Jasmani dan rohani, saudara. Kebutuhan fisik kita dan kebutuhan spiritual kita. Kita akan dikenyangkan. Bukan cuma fisik, tapi juga spiritual kita, kerohanian kita akan dikenyangkan, saudara.
Semoga di masa Prapaskah bagian yang pertama ini mengingatkan kita. Dia Tuhan yang selalu memelihara kita. Dia Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dia Tuhan yang akan selalu memuaskan setiap dahaga kita, akan memberikan kita hal yang terbaik. Saudara, bukankah itu yang kita butuhkan? Hidup tidak akan pernah mudah. Tapi aku bersama dengan Dia. Dan nanti yang bisa kita lakukan apa? Jangan kita bersungut-sungut kayak yang diceritakan di bagian firman Tuhan ini, saudara. Kita tidak bersungut-sungut, kita penuh dengan ucapan syukur. Ketika ada roti mana, mungkin dalam hidup kita dalam bentuk yang berbeda. Aku tahu ini berkat dari Tuhan. Mungkin ketika melihat roti mana kayak orang Israel, wah roti mana. Tapi di Mesir mungkin banyak makanan lebih enak. Saudara, apapun yang Tuhan berikan sekarang, bersyukurlah untuk itu. Ketika kita secara rohani pun bisa melihat pertolongan Tuhan di tengah masa yang paling sulit sekalipun, bersyukurlah untuk itu, saudara. Itulah yang menjadi doa kita setiap hari. Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, supaya aku selalu bisa hidup di dalam kehendak-Mu, supaya aku bisa terus memuliakan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah roti hidup yang memuaskan kerohanian kami, spiritual kami. Di tengah kondisi yang sulit saat ini, mungkin kadang kami takut, khawatir, kami bersungut-sungut. Tapi kami rindu Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam hati kami. Sehingga hati kami sungguh-sungguh dipuaskan, dikenyangkan. Kami tidak kalah oleh hal-hal ini. Kami bisa terus berfokus kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami hanya fokus kepada apa yang bisa kami lihat. Kami mungkin merasa Tuhan tidak menolong kami, tidak menyertai kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan menuntun setiap kami, menolong setiap kami. Kalau saat ini dari kami ada yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan kami, biarlah kami mau terus mencari dan tinggal di dalam Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah sumber kehidupan itu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena firman-Nya sekali lagi mengingatkan kita bahwa Dia adalah roti hidup itu. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Mari kita mau naikkan persembahan kita. Kita mau sambil memujikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup.
darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Katakan, beritakanlah Injilnya, sebab dia ajaib, dialah firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita mau serahkan persembahan kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkaulah roti hidup itu. Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Sumber dari apa yang kami miliki, sumber dari segala pengharapan kami, sumber dari segala kekuatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh berikan sedikit dari apa yang kami miliki, kiranya Tuhan mau terima, Tuhan mau pakai, Tuhan mau kuduskan, supaya boleh menjadi sebuah alat untuk pekerjaan Tuhan, terutama di gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Anak Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk terus mencari Dia, tinggal di dalam Dia, melakukan kehendak-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera